Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Saputra dengan NIM 23109510004 dari kelas Medan Elektromagnetik kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan soal-soal bab 3 mengenai kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama, di mana sebuah muatan listrik sebesar 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal, yaitu 0,000,0,0,0. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan. Yang A, permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat di 1-1,2, dan yang B, bidang atas, yaitu Z-nya 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Yang C, bagian dari tabung lingkaran dengan rho sama dengan 5 dengan Z besar sama dari 0. Nah, kita akan jawab yang A. Itu jawabannya, karena muatan yang berada pada bola 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya. Jadi flux listrik sama dengan muatan. Jadi 15 dikali pi, hasilnya itu 47,12 nanocoulomb. Yang B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus. Jadi kita ketahui bahwa sisi kubus adalah 6 buah, jadi N-nya 6, mana flux listrik sama dengan Q muatan per jumlah sisi kubus, jadi 15 pi per 6. Jadi hasilnya itu 7.854 nanocoulomb. Yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux, maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Jadi besar muatannya dibagi 2, N-nya 2, jadi flux listrik sama dengan muatan per 2, sama dengan 15 pi per 2. Di hasil yang didapat yaitu 23.562 nanocoulomb. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Itu carilah besaran kerapatan flux pada titik P, yaitu koordinatnya 3, min 4, 5 dalam medan. Yang A, muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. Yang B, muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Dan yang C, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Nah, kita akan menjawab yang A, yang dimana rumus besar kerapatan flux yaitu, ini rumusnya D sama dengan Q muatan per 4 pi R kuadrat, dimana R-nya itu dari akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 0,2 dikali 10 pangkat min 6 yang dari mikrocoulomb kita jadikan ke coulomb per 4 dikali pi dikali akar dari 50 kuadratkan, sama dengan hasil yang didapat yaitu 318,31 picocoulomb per meter. Nah, yang B muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z.
rumus kerapatan flux sama dengan rho L per 2pi kali rho sama dengan 30 kali 10 pangkat min 9, dimana 30 nanokolom diubah ke kolom jadi dikali 10 pangkat min 9 per 2 dikali pi dikali akar 25, dimana akar 25 ini dari sumbu Z, dimana 5 kuadrat diakarkan jadi akar 25 sama dengan 954,93 pikokolom per meter. Kita lanjut yang D, yaitu permukaannya 0,07 pi nanokolom per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Ini rumusnya yaitu sama dengan rho S per rho sama dengan 0,07 pi dikali 10 pangkat min 9 kolom per 5 dikurang 3, dimana 5 kurang 3 ini yaitu pada bidang X sama dengan 5 dikurang dengan titik X pada titik P. Jadi 5 dikurang 3. Hasil yang dapat itu 109,95 pikokolom per meter. Soal yang ketiga, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5 dengan Z sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Yang A, muatan titik 2 kolom pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 dikali kolom per meter. Itulah jawab. Kita akan jawab yang soal yang A. Kita ketahui rumusnya itu flux listrik total sama dengan integral tertutup dari kerapatan flux ds sama dengan 9 dikali 2, dimana 9 ini adalah jumlah titiknya sampai rho-nya 4,5 dan 2 ini dari 2 kolom muatannya. Jadi hasil yang didapat itu 18 kolom. Yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L 2 cos 0,1 kali kolom per meter, dimana flux total sama dengan integral tertutup kerapatan flux ds sama dengan QT, mana QT sama dengan QL sama dengan integral rho L dl. Nah, kita ketahui batasnya itu min 4,5 sampai 4,5. Jadi kita masukkan batasnya jadi 2 cos 0,1 x dx sama dengan 2 per 0,1 sin 0,1 x dengan batas min 4,5 sampai 4,5. Jadi kita substitusikan hasil dari batasnya, yaitu batas atas dikurang batas bawah. Jadi 2 per 0,1 dikali sin 0,1 dikali 45 dikurang sin 0,1 dikali min 45. Maka hasilnya didapatkan itu 17,4 kolom. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R-nya sama dengan 2 jika D sama dengan yang A, AR per R kuadrat, yang B, AR per R. Nah, kita akan jawab yang A. Nah, rumus muatannya yaitu integral AR per R kuadrat ds sama dengan S per R kuadrat dikali AR. AR ini vektor satuan. Jadi kita ketahui bahwa R-nya 2, jadi kita substitusikan R-nya di 2 kuadrat
maka didapatkan persamaannya 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2 kuadrat. Ini bisa dicoret. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 12,57 kolom. Baiklah, yang kedua, di mana AR per R. Dan rumusnya hampir sama yang di atas, yang membedakan hanya per R, yang di atas per R kuadrat. Jadi kita hanya memakai R-nya sama dengan 2, sama dengan 4 pi R kuadrat per 2, sama dengan 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2. Ya, hasil yang didapatkan yaitu 25,13 kolom. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5, di mana permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 0,6 meter mempunyai kerapatan muatal masing-masing 100 min 30,6 mikrokolom per meter kuadrat. Maka carilah besar kerapatan flux pada R dengan A sama dengan 1M, B 3M, C 5 meter, D 8 meter. Nah, kita akan jawab yang A. Karena titik yang akan dicari berada di luar bola, itu 1 meter, maka kerapatan fluxnya sama dengan 0. Jadi kerapatan flux, besar kerapatan fluxnya sama dengan 0. Yang B, R-nya 3 meter. Jadi yang B, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi rumus flux listrik yaitu sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat. Dimana R-nya kita memakai 3 meter, jadi 3 kuadratkan, dan rho S-nya adalah 100, maka R-nya A kuadratnya maka dipakai 2 kuadrat. Di hasil didapatkan yaitu 44.444 mikrokolom per meter kuadrat. Jadi kita ketahui bahwa jika R-nya 2, maka kerapatannya 100, jika R-nya 4, maka kerapatannya min 30, dan jika R-nya 6 meter, maka kerapatannya 6 mikrokolom per meter kuadrat. Nah, kita lanjut yang C. Karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat dan min 30 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Itu D1-nya itu rho S dikali A kuadrat per R kuadrat. Karena rho S yang kita pakai yaitu 100. Dan jika 100, maka kita memakai A kuadratnya yang 2 kuadrat. Dan R-nya dari soal yaitu 5 meter. Jadi 5 kuadrat. Didapat hasilnya 16. Jadi yang D2-nya rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 mikrokolom per meter kuadrat. Maka rho S-nya min 30, maka A kuadratnya sama dengan 4 meter. Per dari soal yaitu 5 kuadrat, jadi hasilnya min 19,2 kuadrat. Min 19,2. Jadi hasilnya itu min 19,2. Jadi dia totalnya sama dengan 16 ditambah min 19,2 sama dengan min 3,2. Jadi mutlak. Jadi hasilnya itu 3,2 mikrokolom per meter kuadrat. Yang D-nya
Semua bola memiliki kerapatan fluk karena terdapat dalam jari-jari. Maka kita pakai ketiganya. Itu yang D pertama, yaitu rumusnya rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Rumusnya sama semua. Membedakan hanya rho S dan A kuadratnya. Yang D1 memakai 100 dikali 2 kuadrat per 8 kuadrat. Hasilnya 6,25. Yang D kerapatan fluk yang kedua min 30 dikali 4 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan min 7,5. Dan yang ketiga 6 dikali 6 kuadrat per 8 kuadrat jadi 3,375. Jadi di totalnya ditambahkan semua 6,25 ditambah min 7,5 ditambah 3,375 sama dengan 2,125 mikrocoulomb per meter kuadrat. Titik. Yang soal nomor 6 yaitu rumus D-nya D sama dengan 100 XY per Z kuadrat ditambah 1 vektor satuannya A dikali AX vektor satuan ditambah 50 X kuadrat per Z kuadrat ditambah 1 ini dikali AY 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikrometer dan berpusat di yang A 581 dan yang B 010 min 2. Nah, kita akan menjawabnya di mana R-nya sama dengan 1 mikrometer, kemudian permukaan bolanya, sedangkan volume bola yaitu rumusnya V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan hasilnya dapat yaitu 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Yang pertama, titik yang pertama yaitu titik P-nya 581. Nah, kita pakai rumus muatannya yaitu do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per do z kali delta V. Kita turunkan rumus yang D, kita pakai rumus yang D, kita substitusi dalam bersamaan. Hasilnya seperti ini. Kita sederhanakan, didapatkan muatannya yaitu 100Y per Z kuadrat ditambah 1 kali min 100 X kuadrat Y kali Z pangkat 4 ditambah 2Z pangkat 2 ditambah 1 dikurang 4Z pangkat 3 ditambah 4Z min 100 X kuadrat YZ per Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali delta V. Dengan untuk titiknya itu 581. Jadi kita substitusikan di mana 5X, 8Y dan 1Z. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Semuanya kita substitusikan dan seterusnya. Jadi kita kalikan, jadi dapatkan hasilnya 2,26 kali 10 pangkat 4 min 14 kolom. Yang B titiknya 0, 10 min 2. Caranya hampir sama seperti yang di atas. Ini langsung memasukkan nilai D-nya. Yang di atas nilai D yang di atas ini kita langsung masuk saja dikali delta V, maka didapatkan hasil seperti ini dan kita substitusi 0x 10y dan min 2z dalam persamaan. Jadi kita dapatkan hasilnya, hasil muatannya sama dengan 836,27 dikali 10 pangkat min 18 kolom. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 7.
Hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Soal yang A, soal yang B, dan ini soal yang C. Kita jawab saja langsung. Mana D-nya sama dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 3 AX, ini vektor satuan, ditambah 3X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 AY, ditambah 2X pangkat 2 Y pangkat 2 Z dengan titik PA-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Divergensi D sama dengan, kita ubah jadi do per dx supaya hasilnya menjadi lebih sederhana, yaitu 12x pangkat 3 y pangkat 3 z pangkat 2 ditambah 6x pangkat 4 y kuadrat z kuadrat ditambah 2x kuadrat y kuadrat sama dengan hasilnya itu 988. Yang B sama seperti yang tadi. Nah, Z sin Pi A rho ditambah Z cos Pi A Pi ditambah rho sin Pi A Z. Divergensi D-nya itu kita mengubah, kita kalikan dengan 1 per rho. Ini dikali rho dp dikali dp kali dz. Jadi dapatkan hasilnya seperti ini. Diferensialnya 1 rho dikali z sin pi ditambah 1 rho z sin pi sama dengan 1,5 dikali 3 sin 90 dikurang setengah dikali 3 sin 90. Jadi divergensi D sama dengan 0. Yang C bermirip seperti yang di atas, itu divergensi D sama dengan, kita memakai 1 per R kuadrat dan dikali R kuadrat dr dikali sin theta d theta dikali d theta. Dapat hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan 1/4 sin 90 ditambah 1 per 2 sin 90 dikali cos 180 per 2. Jadi 0,25 ditambah 0,5 dikurang 1,06 jadi 0,25 dikurang 0,3 ditambah 0,5, hasilnya itu 0,45. Baiklah, kita lanjut soal yang ke-8. Itu tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan yang A. D. Kerapatannya atau D sama dengan rho pangkat 4x rho min 5y pangkat 5y rho pangkat min 2z dikali 2ax dikurang 2,5ay dikurang az. Sedangkan yang B, rho pangkat min 2z dikali 2 rho pi dikali a rho ditambah rho a pi dikurang 2 rho kuadrat pi az. Yang C, kerapatannya sama dengan 2r sin theta sin pi ar ditambah 1 per R ditambah R kali cos theta sin pi A theta ditambah 1 per R ditambah R dikali cos pi A pi. Baiklah, kita langsung jawab saja. Yang pertama, A, seperti soal di atas. Jadi, soal nomor 8 ini hampir mirip dengan soal yang nomor 7. Dengan divergensi D-nya pakai do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per dz. Jika didapatkan
difergensinya seperti ini. Maka divergensi D-nya sama dengan 22,5 rho pangkat 4x dikali rho pangkat min 5y kali rho pangkat min 2z. Ini hasilnya. Yang B, D sama dengan rho pangkat min 2z dikali 2 rho pi AP ditambah rho AP dikurang 2 rho kuadrat pi AZ. Sama seperti yang tadi, divergensi D-nya kita memakai do D 1 per P dikalikan dengan 1 per rho. Kita memakai do per do rho, pakai do per do pi per do pi, dan ini do dz per do dz sama dengan, dan dapat hasilnya 4 pi e pangkat min 2z ditambah 4 rho kuadrat pi e pangkat min 2z. Jadi hasilnya itu, dapat hasil terakhirnya itu 4 pi e pangkat min 2z dikali rho kuadrat tambah 1. Nah, yang C, dimana D-nya sama dengan 2R sin theta sin pi AR ditambah 1 per R ditambah R kali cos theta sin pi A theta ditambah 1 per R ditambah R dikali cos pi AP. Sama seperti yang tadi, pakai do DR, do pakai turunan, do theta, do pi. Sama seperti yang tadi, kita turunkan saja dan didapatkan hasilnya D sama dengan 2R ditambah R kuadrat ditambah 1 per R dikali sin theta sin pi ditambah R kuadrat ditambah 1 per R kali sin pi. Jadi hasilnya jika disederhanakan menjadi D sama dengan 2 sin theta sin pi dikali 2 dikurang 1 per R kuadrat. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Hitunglah kedua ruas persamaan teorema divergensi untuk medan G sama dengan 2 rho kuadrat dikali cos 5 pi A rho dikurang sin 5 pi AP ditambah AZ. Dan daerah ruang terbentuk baji yang dibatasi oleh daerah dengan rho. Maka diketahui medan vektor G-nya. Nah, medan vektor G-nya itu seperti ini. Dengan batas intervalnya ini, yang ditanya muatan. Kita tahu persamaan umum medan vektor silinder adalah ini, sehingga doronya jadi seperti ini, dan kita substitusi besar nilai do, do pi dan do z nya ke dalam persamaan divergensi G dengan rumusnya divergensi G seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ini rumusnya. Mana perubahan volume pada bentuk silinder adalah dV sama dengan rho pi dz, karena fluid listrik total yang melewati sembarang permukaan tertutup sebanding dengan total divergensi medan vektor pada setiap volume bidang, maka berlaku teorema divergensi sebagai berikut. Ini teorema divergensinya yang kita pakai. Secara matematis perubahan volume pada silinder. Maka kita substitusi divergensi G dan dV silinder pada interval, sehingga besar muatan Q sama dengan, kita pakai integral 3 lapis, yang pertama 0 sampai 10, yang kedua 0 sampai 0,1 pi, yang ketiga 0 sampai 5 dikalikan dengan
6 rho cos 5pi dikurang 2 rho cos pi dikali rho dpi rho z. Jadi dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi sama dengan muatannya sama dengan 10. Kita substitusikan hasil dari integral tadi dengan batas seperti ini. Kita pakai batas atas dikurang batas bawah. Jadi muatannya sama dengan 10 dikali 0,581 dikali 125/3. Jadi hasil muatan yang kita cari tadi yaitu 242,083 kolom. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.